Jadi kalau saudara mendengar, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena dalam kedua hukum, inilah yang disebut hukum kasih. Tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi kalau diperas, keluarnya adalah hukum kasih. Dan hanya Yesus, anak manusia yang bisa mengasihi Bapaknya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kita di dalam Yesus terhisap di dalam kasih itu. Dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Dan hanya dia yang dapat menyangkal dirinya, Allah menjadi manusia dan mengasihi sesamanya. Dia disebut kinsman redeemer, penebus daripada sekaumnya. Dia jadi manusia supaya kita menjadi kaum manusia. Itulah perjanjian darah. Itulah perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, shalom kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tano. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita akan melanjutkan di dalam judul kabar baik, yaitu tentang Tuhan mengingat perjanjian dan bukan memburu dosa. Saudara boleh mencatat beberapa ayat akan kita dengar di dalam tayangan yang kali ini dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 17. 1 Samuel 20 14 sampai 17, Roma 11 ayat 27, Yohanes 10 ayat 28 29. Yohanes 10 ayat 28 29, Roma 5 ayat 9 sampai 10, Roma 5 ayat 9 sampai 10, Ibrani 12 ayat 24. Ibrani 12 ayat 24. Kita sudah mendengar bahwa Mephiboset, keturunan daripada anak daripada Yonatan, cucu daripada Saul, itu seorang yang timpang, dan Daud membenci orang timpang, orang buta, orang timpang. Dan kalau kita lihat di Alkitab, juga mereka tidak boleh melayani di bait Allah orang-orang cacat. Jadi cacat itu menggambarkan dosa, menggambarkan kejatuhan, tidak bisa diterima oleh surga, oleh Allah, kecuali ditebus. Orang-orang timpang dan cacat itu menghadapi kehidupan yang sengsara, yang susah, takut, karena rezim telah berganti. Bagaimana dia hidup oleh hari-hari dalam ketakutan, sudah miskin, sudah cacat, hanya jalan dengan tangan mungkin, kelaparan, dan ketakutan dalam seumur hidupnya. Karena dia takut beritanya bahwa Daud atau raja memburu dia. Allah memburu dosa. Itu membuat kehidupan manusia hidup dalam ketakutan. Itu membuat orang-orang merasa tidak nyaman, tidak secure dalam hidupnya. Dan kita bersyukur rahasia misteri dalam perjanjian lama ini disingkapkan dalam terang Kristus di dalam perjanjian baru. Bahwa semua itu adalah tentang kasih Bapa, tentang kasih Allah. Dan bagaimana Mephiboset, seorang yang menyebutnya bahwa dia itu anjing mati, yang udah tidak ada nilainya lagi hidup.
itu menjadi diangkat kembali menjadi anak raja, direstorasi, duduk sehidangan dengan raja. Menikmati semua berkat-berkat surgawi. Luar biasa, saudara. Itulah saudara dan saya. Nah, dari mana dia memperoleh itu semua? Dari mana akhirnya kabar baik sampai kepada dia? Seperti hari ini sampai kepada saudara melalui tayangan ini. Bahwa saudara mendengar, ternyata Tuhan tidak memburu dosa. Tapi Tuhan, Bapa ingat perjanjian. Yaitu perjanjian darah. Sama-sama saya katakan, perjanjian darah. Amin. Perjanjian darah. Dua sahabat mengikat perjanjian. Ini dimulai dari 1 Samuel 20 ayat 14. Bagaimana Saul mempunyai anak Yonatan yang mengasihi Daud, yang notabene sebenarnya adalah iparnya. Karena Saul mempunyai anak perempuan menikah dengan Daud. Tetapi Saul, raja yang akhirnya ditolak oleh Tuhan, itu iri kepada Daud yang harus menerima kerajaan dari Tuhan. Tetapi hati Yonatan mengasihi Daud. Dan inilah yang kita akan lihat. Bagaimana Yonatan tahu bahwa satu ketika Daud menjadi raja. Karena itu dia di dalam persahabatannya. Ya, ketika Daud lari dari ayahnya, Saul. Karena Saul akan membunuh Daud. Dia posisinya masih baik. Bahkan dia ada putra mahkota. Harusnya dia menjadi raja. Tapi disitulah seperti Yesus merendahkan dirinya. Menyangkali dirinya. Dia tahu Bapa itu yang berhak menerima raja. Menjadi raja. 2 Samuel 20 ayat 14. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu kepada keturunanku sampai selama-lamanya. Inilah yang tidak diketahui oleh Mephibosheth. Saudara boleh mendengar dari tayangan yang sebelumnya. Bagian pertama, part 1. Mephibosheth nggak dengar bahwa ada perjanjian darah antara Yonatan, ayahnya, dengan Daud. Menggambarkan perjanjian dengan Yesus, anak manusia, dengan Bapa. Suatu perjanjian darah, perjanjian kekal. Kalau kita melihat suku-suku kuno, Indian atau suku-suku di Jepang, samurai, ketika mereka mengadakan perjanjian darah, sekalipun musuh tadinya, mereka menorehkan darah. Dan ada perjanjian darah yang bersifat turun-temurun. Saudara, kita diselamatkan, anak kita diselamatkan, anak daripada anak kita diselamatkan, anak dari anak-anak kita diselamatkan. Perjanjian darah. Keluarga kita diselamatkan. Seisi rumah tangga kita diselamatkan. Kenapa? Karena jangan memutuskan heset kasih karunia terhadap keturunanku selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud, dari muka bumi, dan dia tahu ayahnya Saul memusuhi Daud. Dia tahu bahwa ayahnya itu tidak akan menang melawan Daud. Manusia itu tidak akan menang melawan Allah. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Yonatan mengambil pihak yang benar.
yaitu pihak Daud. Pihak Yesus. Kita seperti juga di Alkitab Rahab berpihak kepada Tuhan. Itulah kalau kita hidup di bawah kasih karunia. Itulah kalau kita hidup menerima kasih karunia Allah yang Tuhan sediakan buat kita. Dia mengasihi kita, dia menyediakan, memberikan anak yang tunggal, yang terkasih, yang termulia di surga, yang tidak ternilai di surga, diberikan kepada saudara dan saya. Supaya kita menerima kasih karunia itu. Kita dan keturunan kita. Hanya Yesus yang dapat menggenapi hukum kasih itu. Hanya Yesus. Ayat 17. Dan Yonatan menyuruh. Dia memaksa, dia mendesak. Ya, bahasa Inggris cost. Membuat Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya. Bersumpah hesed. Janji, sumpah. Itulah yang Tuhan berikan. Itulah gambaran di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama. Yang menggambarkan bagaimana perjanjian itu adalah janji dan sumpah Tuhan. Yang semuanya adalah untuk kita. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yesus mengasihi Bapa seperti dirinya sendiri. Jadi kalau saudara mendengar, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena dalam kedua hukum, inilah yang disebut hukum kasih. Tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi kalau diperas, keluarnya adalah hukum kasih. Dan hanya Yesus, anak manusia yang bisa mengasihi Bapaknya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kita di dalam Yesus terhisap di dalam kasih itu. Dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Tapi hanya dia yang dapat menyangkal dirinya, Allah menjadi manusia. Dan mengasihi sesamanya. Dia disebut kinsman redeemer. Penebus daripada sekaumnya. Dia jadi manusia supaya kita menjadi kaum manusia. Itulah perjanjian darah. Itulah perjanjian baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, baca di dalam Roma 11 ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Yonatan tahu bahwa keturunan itu rentan akan kematian. Karena dia tahu ayahnya memusuhi Daud. Manusia seteru dengan Allah. Itu rentan keturunan. Tetapi dia membuat perjanjian. Ya, menggambarkan Yesus berjanji dengan Allah. Kita tidak lagi rentan. Kita ada dalam perjanjian darah. Yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus semua dosa kita. Inilah perjanjianku. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis juga berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Taken away. Tuhan tidak lagi melihat Mephiboset sebagai orang yang cacat, yang timpang, yang dibenci, yang musuh, yang seteru. Karena perjanjian dengan Yonatan ayahnya. Dia hanya melihat seperti dia memandang kasih karunia. Demikianlah kita. Kita memandang Allah jangan seperti manusia. Kita orang berdosa. Kita keturunan orang berdosa. Bahkan ada orang-orang lahir sudah cacat. Bahkan ada yang LGBT, ada yang cacat fisik.
Ada yang cacat pemikiran, cacat jiwanya. Kerjaannya jatuh aja dalam dosa. Hidupnya gagal saja. Kutuk. Di dalam segala aspek kehidupannya. Kemiskinan, penyakit, kutuk keturunan. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Marilah kita hari ini memandang seperti Allah memandang. Begitu besar kasih Allah kepada manusia ini. Kepada dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya akan perjanjian itu. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah suatu perjanjian yang pasti. Ya, Yonatan dengan Daud. Perjanjian darah. Jangan sampai nanti keturunan Yonatan hilang ya. Dari keturunanmu, hai Daud. Jangan sampai ya Tuhan, keturunanku hilang ya. Kaya dan keturunan kita diselamatkan. Ada satu kepastian saudara. Saudara tahu di dalam Alkitab, kalau perjanjian Allah itu, tadi kita sudah dengar. Dua yang tidak mungkin dapat berubah. Janji dan sumpah. Allah berjanji sudah cukup saudara. Tapi Allah bersumpah di dalam perjanjiannya itu. Dan di dalam perjanjiannya itu, Yesus mengeluarkan darah, mencucurkan darah. Menyerahkan nyawanya. Karena itu dalam Yohanes 10 ayat 28-29. Tuhan Yesus katakan gini, dan aku memberikan hidup Zoe yang kekal. Dia memberikan nyawanya kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan mereka pasti, sama-sama saudara katakan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tuhan sebagai Daud menggambarkan Tuhan itu mencari keturunan Yonatan. Tuhan mencari saudara dan saya untuk tidak binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nggak ada seorang pun. Nggak ada makhluk apapun. Nggak ada siapapun dapat merebut kita dari tangan Yesus. Ya tapi kalau kita lompat bisa dong Pak. Banyak orang mencoba mencari-cari kegagalan dari ayat. Saudara bayangin. Saya bayangkan tangan Tuhan di dalam Wahyu ada 7 bintang di tangan Tuhan. Saudara, bintang itu besarnya nggak keukur saudara. Saudara lari cari ujungnya tangan Tuhan aja nggak akan ketemu. Manusia mencoba mereka-rekakan, tapi Tuhan bilang di tanganku. Dan kalau tidak cukup ayat 29 dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar. Saudara lihat jagat raya ini. Tuhan itu lebih besar dari jagat raya ini. Dari siapapun, dari apapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Tangan Yesus, tangan Bapa. Udah double jaminan, dimeterai oleh Roh Kudus. Ya, kita masih setrum, kita masih musuh, diselamatkan. Pakai nyawa, pakai perjanjian darah. Roma 5 ayat 9-10, ya, bagian terakhir. Dikatakan gini, lebih-lebih, much more. Karena kita sekarang, bukan nanti, sekarang, now, telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti, saudara sekali lagi katakan pasti, akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, akan diselamatkan dari murka Allah.
sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus, kita pasti tidak dihukum. Kita pasti tidak dimurkai. Kita pasti tidak mengalami tribulasi. Kalau ada orang berkata, wah di zaman COVID ini, wah kita bisa kena. Wah itu udah masuk masa tribulasi, masa kesusahan besar. Tidak, saudara. Kita di meterai Roh Kudus, kita di tangan Bapa, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita di tangan Yesus. Siapa yang bisa menyentuh biji mata Tuhan? Virus? Bakteri yang jahat? Apapun tidak ada. Itu hanya masalah perjanjian Allah yang kuat. Makanya Tuhan katakan pasti diselamatkan dari murka Allah. Dan COVID, dan wabah, dan pandemik, dan krisis apapun juga, itu bukan daripada Allah. Kita ada Roh Kudus. Tidak ada yang menang lawan Roh Kudus. Kita pasti diangkat. Karena Tuhan datang ke awan-awan permai, menjemput mempelainya, menarik, mengangkat Roh Kudus, dan mengangkat kita ikut karena di meterai. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, seperti Mephiboset, masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, ya, oleh perjanjian darah Yonatan dengan Daud, ya, masih seteru, lebih-lebih, much more, sekali lagi, much more, ya, much more itu artinya gini. Segitu aja udah wow. Ini much more. Amin. Ya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Sekali lagi katakan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, Zoe-nya. Pasti. Saudara, kita yakin pasti. Ya. Sebagai penutup saya bacakan dalam Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, ya, dia Yesus adalah pengantara perjanjian baru, ya, ada perjanjian darah, ya, dikatakan gini, dan kepada darah pembercikan. Sudah lihat ya, ada perjanjian darah antara Yesus dengan Allah, dengan Bapa, ya. Kalau perjanjian, kalau salah satu gagal, ya perjanjian batal. Tapi kalau Yesus dengan Allah, dengan Bapa, dua-dua tidak mungkin batal. Mustahil batal, saudara. Dan Bapa, Tuhan itu bukan hanya janji, tapi dia bersumpah. Perjanjian darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Ya, darah Habil berbicara tentang pembalasan. Pembalasan karena dia mati, dibunuh oleh Kain, abangnya, kakaknya. Ya, darahnya berteriak dan Tuhan dengar. Penghukuman, pembalasan, balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dosa harus dihukum, dosa harus dikutuk. Ya, tetapi darah pemercikan, Yesus berteriak pengampunan, penghapusan dosa, pendamaian. Tidak ada lagi murka Allah. Tidak lagi dikejar, diburu oleh dosa. Tidak lagi kita memburu dosa. Tetapi kita memandang kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mempunyai perjanjian darah. Perjanjian yang lebih kuat, lebih mulia, lebih tinggi dari apapun. Sebab Tuhan Yesus, anak manusia, berjanji dengan Bapa dengan perjanjian kekal, perjanjian darah. Sudah menghisap, menyerap semua penghukuman, semua dosa, semua kegagalan, semua kemiskinan, semua penyakit, wabah, tragedi, masalah ke dalam tubuhnya sendiri di kayu salib.
dan mensuplai semua kebaikan. Berkat, perlindungan, pemeliharaan, sehidangan dengan Raja, kasih karunia, surely kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Bapak, siapapun anak-anakmu yang mendengar firman saat ini, Tuhan mengetahui keadaannya. Seperti Mephiboset, Tuhan mengarik mereka, bukan menghukum, tapi mengangkat menjadi anak raja. Duduk sehidangan dengan raja, menerima restorasi, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, berkat, pemeliharaan, masa depan yang gilang gemilang. Bapak, kami tahu semua itu hanya karena perjanjian darah yang kami peroleh dengan cuma-cuma di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.